Saudaraku, dalam film yang berjudul The Pursuit of Happiness yang dibintangi oleh seorang bernama Will Smith mengisahkan kisah cinta seorang Chris Gardner, seorang ayah tunggal yang berjuang keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk putranya. Di dalam satu adegan film yang menggambarkan di mana ayah ini marah dan kemarahannya dilandaskan oleh cinta. Kemarahan Chris Gardner ini bukanlah hasil dari kebencian, melainkan dari cinta yang mendalam kepada anaknya Christopher. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Demikian juga, saudaraku, ketika hari ini kita bersama-sama di dalam bacaan kita mengenai kisah penyucian bait Allah, kemarahan Tuhan Yesus pun, dari kemarahannya kita bisa belajar dua hal yang penting. Yang pertama, kemarahan Tuhan Yesus itu didorong karena cintanya yang begitu mendalam kepada Bapanya dan kesucian rumah Allah. Saudaraku, di ayat yang ke-14 dan yang ke-16 dan ke-17, kata pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semua ini dari sini, janganlah kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudaraku yang terkasih, semua orang Yahudi yang sudah dewasa itu mendapatkan tuntutan untuk mengikuti beberapa perayaan keagamaan yang dipusatkan di Bait Allah Yerusalem. Ada 3 hari raya besar orang Yahudi, yaitu yang pertama Hari Raya Roti Tak Beragi atau Hari Raya Paskah, di mana orang-orang di sana merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang kedua Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Pentakosta, di mana orang-orang merayakan pemberian hukum Taurat pada bangsa Israel di Gunung Sinai. Lalu yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun atau Sukot, di mana orang merayakan anugerah dan berkat dari Tuhan selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan di dalam bacaan kita ini, saudaraku, orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang merayakan Paskah. Tiap kali suatu hari raya keagamaan diperingati, di bait Allah itu Yerusalem akan penuh sesak dengan orang Yahudi dari berbagai tempat, baik yang dari wilayah Israel maupun dari negara yang lain. Mereka ingin menunaikan kewajiban agama mereka. Untuk itu mereka perlu hewan korban. Mereka perlu uang khusus untuk pembayaran di bait Allah. Masalahnya adalah bagaimana mereka harus membawa hewan-hewan itu bepergian bersama dengan mereka. Bagaimana mereka pula bisa mendapatkan uang khusus yang tidak ada di negara mereka masing-masing. Sebagai solusinya, maka para imam itu mengizinkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan ibadah dari para peziarah itu. Mereka berjualan di halaman bait Allah atau di sekitar luar bait Allah. Bahkan Yohanes mencatat di sana, saudara, ada pedagang kambing domba,
ada pedagang lembu, burung merpati, dan juga ada penukar uang. Motivasi awal di balik praktek penjualan hewan kurban dan uang bea bait Allah adalah baik. Sangat tidak nyaman, saudara, apabila para peziarah itu harus membawa binatang-binatang jauh-jauh dari tempat asal mereka. Mereka pun akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang khusus yang diperlukan. Jadi perdagangan ini membuat praktek ibadah bangsa Yahudi itu menjadi lebih nyaman. Lalu mengapa Tuhan Yesus marah? Penyebab kemarahan Yesus adalah adanya para pedagang yang berjualan dalam bait suci yang kemudian mereka menghalangi orang yang ingin beribadah. Ayat 14 mengatakan dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Bait suci yang dalam bahasa Yunani, hieron, bukan hanya menunjuk pada ruang suci dan ruang maha suci saja, tetapi juga menyakup pelataran bait suci itu. Pelataran bait suci adalah tempat orang non-Yahudi itu beribadah. Sehingga dengan adanya para pedagang di sana, maka orang non-Yahudi itu tidak bisa berdoa, tidak bisa beribadah. Di sisi lain, para pedagang memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bayangkan saudara, harga merpati di bait Allah itu hampir 20 kali lipat dibandingkan dengan harga di luar. Belum lagi para iman seringkali menolak binatang yang tidak dibeli di bait Allah dengan berbagai alasan, sehingga orang terpaksa membelinya di bait Allah dengan harga yang sangat mahal. Mata uang yang dipakai orang Yahudi adalah shikal. Jadi jika para peziarah itu membawa mata uang lain, mereka pun harus menukarkan dengan uang shikal yang dianggap sah untuk dipersembahkan di bait Allah. Dan untuk itu mereka dikenakan biaya. Saudaraku, bait Allah yang menjadi kebanggaan, bait Allah yang adalah identitas bangsa, kini menjadi sumber penghasilan besar bagi para imam dan penduduk Yerusalem, terutama pada momen-momen perayaan hari raya orang Yahudi ini. Tuhan Yesus dengan demikian langsung bertindak dengan mengusir para penukar uang dan para pedagang di bait suci itu, karena mereka melakukan kesalahan dan dosa yang disengaja. Di ayat yang ke-15 dikatakan, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Saudaraku, kemarahan Tuhan Yesus itu didorong oleh karena cintanya yang mendalam kepada Bapanya dan kesucian rumah Allah. Ayat 16 mengatakan, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Tuhan Yesus mencintai Bapanya. Tuhan Yesus mencintai rumah Bapanya. Sedang para pedagang itu, mereka tidak memiliki cinta seperti itu. Para pedagang itu sibuk berjalan dan mencari untung, tetapi mereka tidak memiliki cinta kepada Bapa dan rumah Allah. Saudaraku, kemarahan Tuhan Yesus tidak berasal
dari kebencian, tetapi dari cintanya yang mendalam terhadap Bapanya dan bait Allahnya. Inilah kemarahan yang diilhami oleh cinta dan kekudusan. Tindakan Yesus menyucikan bait Allah menegaskan bahwa tempat ibadah haruslah dihormati dan dijaga dengan baik. Kekudusan tempat ibadah adalah cermin dari keagungan Allah sendiri, dan kita harus menghormatinya dengan memperlakukan rumahnya dengan hormat, dengan kekudusan yang layak. Lalu apakah wujud nyata dari kita menghormati rumah Allah di dalam ibadah-ibadah kita pada masa kini? Kita dapat menjaga dan juga menghindari perilaku-perilaku kita yang mengganggu. Bagaimana ketika kita ibadah, perilaku kita menggunakan gawai kita. Nah, saudara, beribadah pun kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita harus fokus pada ibadah dan memusatkan perhatian kita pada Tuhan, menghindari gangguan-gangguan seperti menggunakan gawai kita atau kita bercakap-cakap tentang sesuatu yang tidak relevan di tengah ibadah kita. Dengan penghayatan bahwa kita bisa merasakan sungguh-sungguh bahwa Allah hadir. Kita juga dapat mengenakan pakaian yang proper, pakaian yang pantas. Dan kita menghargai waktu-waktu ibadah kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam ibadah itu dari awal sampai akhir ibadah kita. Maka yang kedua, saudara, penyucian bait Allah itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah bait Allah yang sejati, yang artinya adalah pusat ibadah kita. Ayat 21 dan 22 mengatakan demikian, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ayat 19 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 19 ini merupakan nubuat tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan kata aku akan mendirikannya kembali itu menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit oleh kuasanya sendiri, saudara. Ayat 21 dikatakan tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Kebangkitannya itu telah membuka ibadah yang baru, yang membaharui ibadah yang lama di bait Allah Yerusalem. Nah, saudara, kebenaran tentang Yesus sebagai bait Allah yang baru atau bait Allah yang sejati merupakan kabar baik bagi kita semua. Bagi orang-orang Yahudi yang hidup sesudah kehancuran bait Allah pada tahun 70 Masehi, hal itu adalah kabar baik karena orang-orang Yahudi tidak lagi bisa merayakan berbagai hari raya keagamaan di bait Allah Yerusalem. Tetapi mereka dapat mempercayai Yesus sebagai bait Allah yang baru dan bait Allah yang sejati. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa penyembahan yang benar adalah dalam roh dan kebenaran seperti yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Di dalam roh artinya tidak terikat oleh tempat tertentu atau harus di bait Allah Yerusalem. Sedangkan di dalam kebenaran Tuhan Yesus adalah kebenaran, jadi Tuhan Yesus sebagai pusat ibadah kita.
Bahkan di dalam kitab Wahyu Yohanes menggambarkan bahwa di sorga kelak tidak ada bait Allah lagi. Karena Allah dan Yesus Kristus anak domba itulah yang menjadi baitnya. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, siapa yang menjadi pusat atas ibadah kita saat ini? Ibadah bukan soal menyenangkan hati manusia, tetapi ibadah berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Ibadah bukan tentang kita, tetapi tentang karya penebusan Kristus. Ingat, Tuhan Yesus adalah pusat ibadah kita dan bukan yang lain. Saudaraku, suatu kali ada seorang pemuda yang sudah lama sekali tidak datang ke gereja, dan hari itu dia hadir dengan semangat memuji Tuhan. Dan ketika dia memasuki ruang ibadah itu, kemudian orang-orang sedang memujikan sebuah pujian yang begitu indah, yang begitu menyentuh hatinya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Di tengah ibadah itu, di tengah pujian yang dinyanyikan dan dilantunkan begitu kusyuk itu, tiba-tiba masuklah seorang gadis yang modis, yang gelis melewatinya. Lalu tiba-tiba pujian pemuda ini jadi berubah, saudara. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayangi dia, inginkan dia, miliki dia. Saudaraku, kemarahan itu ada di dalam cintanya. Kita mengkoreksi, kita mengintrospeksi diri bagaimana ibadah-ibadah kita. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang sejati? Karena kemarahan Tuhan Yesus itu didorong oleh cintanya kepada Bapanya dan cintanya kepada rumah Allah. Dan saudaraku, maka kita diajak untuk bersama-sama di dalam kehidupan kita untuk membangun ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus adalah pusat ibadah kita dan bukan yang lain. Amin.